Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Bang Krisna Gandhi dengan NPM G1D018044. Yang kedua yaitu Hidayat Nur Soleh dengan NPM G1D021015. Yang ketiga Fahri Aziz dengan NPM G1D021039. Yang keempat yaitu Satria Rahmat Oktabir dengan NPM G1D021049. Dan yang kelima saya sendiri yaitu Febri Siswanto dengan NPM G1D021063. Dengan dosen pengampu sendiri yaitu Pak Hendi Santosa, ST MP PhD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Jenis Latch dan Flip-Flop untuk IC Keluarga 74LS. Next. Untuk latar belakang sendiri, yaitu pemakaian IC tidak luput dari rangkaian sistem digital. Seluruh rangkaian digital yang rumit pada dasarnya dibentuk oleh gerbang dasar seperti gerbang OR dan gerbang AND dan gerbang NOT. Dalam hal ini, perkembangan elektronika sistem digital tersebut khususnya telah banyak diterapkan pada peralatan yang menggunakan rangkaian flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi permanen sampai ada satu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Gerbang flip-flop adalah sebuah sirkuit yang memiliki dua keadaan stabil yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu keadaan informasi. Keadaan ini dapat diubah dengan mengganti sinyal input dan akan menghasilkan satu atau dua output. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Krisna Gandhi. Kepada Bang Krisna Gandhi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Febrian sudah memberi saya kesempatan untuk membacakan. Yang pertama, selanjutnya itu rumusan masalah. Apa saja jenis-jenis lens dan flip-flop pada IC dan bagaimana karakteristiknya. Tujuan menganalisa jenis-jenis lens dan flip-flop pada IC. Apa itu flip-flop dan latch? Flip-flop dan latch digunakan sebagai elemen penyimpan data, seperti menyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan memori, seperti sirkuit yang dijelaskan pada logika sekuensial. Ketika menggunakan read-only memory, output dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada input awalnya saja, tetapi pula pada keadaan yang sekarang. Flip-flop juga dapat digunakan untuk menghitung detak dan untuk mensinkronisasikan input sinyal waktu variabel untuk beberapa signal waktu yang direferensi. Selanjutnya itu cara kerja flip-flop. Cara kerja flip-flop ini pada dasarnya sama dengan cara kerja transistor sebagai saklar. Transistor yang sedang dalam kondisi on tersebut akan membuat kapasitor yang terhubung dengan kaki kolektor terisi muatan listrik. Jika salah satu transistor dalam kondisi on, maka transistor yang lainnya akan berada dalam kondisi off. Hal ini akan berlaku terus-menerus secara bergantian, sehingga terjadilah pergiliran nyala lampu yang disebut dengan lampu flip-flop. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu karakteristik flip-flop yang akan dibacakan oleh Satria. Kepada Satria, kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada Febri Siswanto telah memberi kesempatan pada saya. Karakteristik flip-flop. 1. Merupakan perangkat bistabel, yaitu flip-flop ini mempunyai dua kondisi tetap, 0 dan 1. Flip-flop bisa menyimpan dan mengingat suatu informasi bit biner. Yang kedua, mempunyai dua output. Flip-flop mempunyai dua output keluaran yang salah satu outputnya merupakan
komplement output yang lain. Jenis-jenis flip-flop. 1. SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran output yaitu Q dan Q action. Yang kedua, D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT inverter dari input S ke input R. Baiklah, kemudian jenis-jenis flip-flop lainnya akan dibacakan oleh Fahri Aziz. Kepada Fahri Aziz, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Febri Susanto. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis flip-flop yang ketiga, yaitu JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak yang digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, yaitu J, K, dan CL atau clock. Next. Yang keempat, T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Nah, kemudian ada pula jenis-jenis latch yang akan dibacakan oleh Hidayat Nur Saleh. Kepada Saudara Hidayat Nur Saleh, saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya untuk Febri Susanto. Di sini saya akan lanjutkan yaitu jenis-jenis latch. Yang pertama ada RS NAND latch. Karakteristik latch yang pertama yaitu ada latch merupakan piranti yang lebih mantap, yaitu rangkaian yang memiliki dua keadaan yang diberi keadaan 0 dan 1. Yang kedua, latch mempunyai dua signal keluaran, yang satu merupakan komplement dari yang lainnya. Yang kedua ada D-latch. D-latch hanya memiliki input data tunggal D dan input data CLK. Apapun bentuk input pada input data D, input tersebut akan tertunda selama 1 pulsa detak untuk mencapai output normal Q. Data dipindahkan ke output pada transisi detak low ke high. Selanjutnya ada RS latch dengan input enable. Dari uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, masih terdapat kekurangan dalam unjuk kerja pada untai latch. Sebagai contoh, jika masukan R dan masukan S aktif dalam waktu bersamaan, maka akan terdapat keadaan yang tidak diinginkan, keadaan tidak dipakai. Untuk mengatasi keadaan yang tidak dipakai inilah dibutuhkan suatu untai tambahan. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin itu saja hasil presentasi atau kerja kelompok dari kelompok kami. Lebih dari kurang, saya mohon maaf kepada Tuhan. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.